Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Budian pada hari ini dapat berjumpa dengan kalian, walaupun mungkin kita hari ini belajar via daring ya. Jadi untuk materi pertama adalah tema selamatkan makhluk hidup. Nah, untuk subtema pertama kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Pada kesempatan kali ini Budian akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran pertama. Nah, coba kalian baca materi yang ada di layar. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ada paragraf kedua, bisa kalian baca ya di situ. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ini adalah paragraf kedua. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, paragraf berikutnya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang ditanam oleh manusia adalah biji jagung. Jadi, ketika petani menanam jagung, ditanam dari bijinya. Paragraf terakhir, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Nah, kalian sudah membaca beberapa paragraf tentang jagung. Sekarang coba kalian buat peta konsep atau seperti yang ada di layar kalian. Jadi berupa bulat-bulat ya. Silakan nanti kalian kerjakan di selembar kertas, kalian foto kemudian kirim via WA. Boleh bentuknya seperti yang ada di gambar layar atau menurut kreasi kalian saja. Jadi ada paragraf 1. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Jadi tadi yang Budian bacakan atau sudah kalian baca, paragraf 1 intinya apa? Paragraf 2 intinya apa? Ditulis semuanya sampai paragraf 5. Inti-intinya saja. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Sekarang kita mengenal bagian-bagian bunga. Apa sih bagian bunga itu? Nah, perhatikan. Nah, kita lanjut ke bagian bunga-bunga. Jadi, bunga-bunga yang sering kalian lihat berwarna-warni ya, Nak. Nah, warna-warni yang ada pada bunga itu ada di bagian mahkotanya. Nah, ada merah, ada kuning, di situ digambar ada oranye. Kemudian ada kepala putik. Kemudian ada benang sari, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal buah. Ini adalah bagian-bagian bunga yang perlu kalian pelajari. Nah, tugas yang kedua, coba kalian jalan-jalan. Jadi kita hari ini tidak hanya belajar menulis, menjawab soal, tapi Budian ingin kalian mengamati lingkungan kalian yang ada di sekitar saja, tidak pergi jauh-jauh, yang ada di sekitar rumah saja.
Temukan salah satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Bebas, bunga apa saja. Kemudian kamu gambar bagian-bagiannya. Dan nanti coba jelaskan bagaimana cara penyerbukannya sesuai pengetahuan kalian. Mungkin ada yang, oh Bu, serbuknya kecil-kecil Bu, biasanya ada putih-putihnya. Mungkin dari penyerbukannya melalui angin. Atau mungkin, Bu, ada serangganya, ada tawannya di atasnya. Berarti dia dengan serangga. Gitu ya. Jadi tugas kedua adalah kamu gambar bagian bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Di sekitar. Jadi Bu Dian minta hanya di sekitar rumah. Jangan pergi jauh-jauh. Oke? Kamu gambar di sebuah kertas, kemudian kamu foto, kirim via WA ke Bu Dian, boleh Japri atau di WA group. Perhatikan gambar di sini. Sering kalian lihat ya, itu ada tawon atau lebah. Lebahnya sedang apa itu ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, jadi lebah ketika dia ada di bunga, ternyata membantu penyerbukan bunga. Bu, penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari di kepala putik. Loh Bu, kok bisa serangga membantu? Ayo, bagaimana caranya anak-anak? Ternyata serbuk sari tadi, yang lembut tadi, menempel pada tubuh serangga. Sehingga ketika serangga berpindah tempat dari satu bunga ke lainnya, maka dia menempelkan serbuk sari yang tadi menempel di bagian tubuhnya sampai ke bunga yang lain. Paham ya? Nah, lalu apa macam-macam penyerbukan itu? Pertama, ada penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga itu. Jadi di situ terjadinya di bunga hanya satu saja. Kemudian penyerbukan tetangga. Nah, tetangga seperti kamu dan tetanggamu ada di satu wilayah. Nah, seperti itu juga bunga. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di bunga yang lain, tetapi satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Nah, yang namanya silang itu berarti tumbuhannya ini tidak sejenis atau berbeda. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard. Kalau yang ini tumbuhannya berbeda, jenisnya berbeda. Nah, sekarang coba kamu simak video berikut ini. Ada tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Simak ya, isinya apa saja sih? Jadi, di pembelajaran pertama, tadi kita sudah belajar tentang bunga. Kalian tahu bunga nasional Indonesia itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, bunga nasional Indonesia adalah bunga melati. Ternyata tidak hanya melati yang menjadi lambang tentang Indonesia, tentang negara kita. Di negara-negara lain itu juga mempunyai lambang atau ciri-ciri yang beraneka ragam. Video ini berisi tentang beberapa karakteristik yang dimiliki oleh negara ASEAN. Nah, silakan nanti videonya kamu simak sampai terakhir ya nak ya. Ini Bu Dian tidak putar sampai terakhir. Kenapa? Supaya waktunya tidak terlalu panjang. Oke? Silakan nanti kamu tonton sampai terakhir. Nah, setelah kamu simak video yang sudah ditayangkan tadi sampai terakhir, kamu bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Ini ada di lembar kerja siswa kalian. Jika kamu sudah mengerjakan latihan soal sampai pembelajaran yang kemarin Bu Dian tugaskan, maka kalian cukup memfotokan saja. Tetapi jika ada yang lupa Bu kemarin saya belum dapat kuota dari mama atau ayah. Nah, sekarang boleh dikerjakan berdasarkan video yang sudah kamu tonton. Itu ya anak-anak. Nah, sekian dari Bu Dian. Selamat belajar untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam Bu Dian untuk keluarga kalian di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.